pengen curhat atau pengen membuat sebuah tugas kelompok bisa menggunakan aplikasi website padlet.com. Ya, sekarang boleh handphonenya ditaruh di meja dulu, ya. Nanti kita akan gunakan lagi. Oke, siap? Angkat tangan semuanya ya. Tidak ada yang memegang handphonenya lagi. Oke, baik. Nah, oke, lanjut. Ya. Nah, ini kita tinggal di provinsi mana sih ini? Jawa Timur ya, Kabupaten Malang. Kenapa materi ini penting, anak-anakku? Karena menurut data ini Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 itu adalah provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Ada datanya itu, Jawa Timur kasusnya itu sekitar 7.060 kasus itu yang terdeteksi, ya. Orang-orang menggunakan narkoba di Jawa Timur ini. Belum lagi yang belum terdeteksi seperti misalnya yang pecandu miras oplosan. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu di Karangploso ada 2 orang meninggal diakibatkan miras oplosan. Karangploso itu dekat kan? Karangploso mana? Sana ya? Tuh, ada 2 orang yang meneguk miras oplosan dan akhirnya meninggal. Nah, itulah kenapa materi ini penting untuk kita ikuti bersama-sama, ya. Semoga nanti dengan materi yang telah Pak Guru sampaikan, anak-anak bisa lebih aware, lebih bisa terbuka, open minded tentang bahaya narkoba, terutama di daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Ya, mungkin di sekitar anak-anak melihat orang-orang yang pecandu atau pengedar. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita menemukan teman kita sebagai pecandu, apa yang akan kita lakukan? Kemudian jika ada keluarga, saudara yang terkena, bagaimana penanganannya? Itu yang akan kita bahas sekarang. Lanjut. Oke. Nah, kenapa peredaran narkoba itu susah untuk dihentikan? Nah, betul. Dihentikan. Jawaban pertamanya itu, kalau menurut data itu ada sekitar 2,2% penduduk Indonesia yang menjadi pecandu atau pengedar narkoba. Itu setara dengan itu yang menyebabkan permintaan barang-barang seperti ganja, sabu, kemudian heroin itu meningkat pesat, ya. Bayangkan, anak-anak coba dibayangkan, 40 orang meninggal sehari, ya. 40 orang meninggal sehari diakibatkan kecanduan, overdosis narkoba. Nah, kemudian, kenapa narkoba itu susah untuk diberantas atau dihentikan? Akses rehabilitasi itu terlalu jauh, ya. Tidak semua orang bisa terakses dengan pusat rehabilitasi. Itu yang menyebabkan petugas BNN dan kepolisian itu susah untuk menangkap atau merehab para penyintas narkoba. Nah, nanti Pak Guru akan kasih kalian visual image tentang bagaimana narkoba itu sekarang sudah bukan hanya kalian sasarannya, tetapi sudah di adik-adik kalian yang masih SD, yang masih TK. Pernah ini nggak? Pernah dengar berita nggak? Di salah satu sekolahan itu menjual permen narkoba. Ya. Nah, itu nanti visualnya di slide selanjutnya Pak Guru akan tampilkan yang mana sih yang nama permen narkoba itu, yang mana sih namanya sabu, yang mana namanya ganja, kemudian heroin dan seterusnya. Nah, kerugian ekonomi, halo, ya, kerugian ekonomi itu mencapai 57 triliun diakibatkan penyalahgunaan narkoba. Nah,
Selanjutnya, ini yang membuat susah pemberantasan narkoba itu, makanya sosialisasi ini penting dikarenakan 75% pengedaran narkoba itu dikendalikan di dalam lapas. Jadi walaupun para pengedar itu sudah ditangkap, mereka masih bisa mengendalikan di dalam penjara. Ya, itu yang menyebabkan susah sekali kepolisian, pihak-pihak yang terlibat itu susah sekali untuk memberantas narkoba. Nah, kemudian Indonesia ini negara apa? Banyak apanya? Kepulauannya ya? Ada sekitar 17.000 pulau di Indonesia. Nah, itu artinya apa? Itu artinya barang-barang narkoba yang dikirim dari luar daerah, luar negeri bisa masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, pelabuhan-pelabuhan kecil. Seperti di sini pelabuhan kecilnya misalnya di mana? Misal dari Malang Selatan ada Pantai kan? Ya. Ada ya? Ya. Ada Pantai di Malang Selatan, mereka mengirim menggunakan kapal tongkang, tidak terdeteksi oleh para petugas. Kemudian makin bervariasinya varian narkoba ini. Nah, nanti Pak Guru akan tampilkan bagaimana ganja itu bertransformasi. Ganja bisa menjadi cookies, coklat, dan dodol. Itu semakin bertransformasi yang mengakibatkan para petugas itu susah untuk mendeteksi. Kemudian hukum narkoba. Nah, banyak para pengedar itu membayar pihak oknum-oknum yang misalnya dia mau dipenjara nih, tapi karena dia punya duit, dia bayar sehingga dia bisa lolos lagi. Nah, jadi ketika nanti anak-anakku misal, mudah-mudahan ada di sini yang jadi hakim, yang jadi polisi, yang jadi tentara, itu nanti ketika kalian ingin disuap dengan pengedar narkoba itu, ingat pembelajaran kita pada hari ini bahwa salah satu kiat kita untuk memberantas narkoba itu adalah mulai dari diri kita sendiri, terus kita jaga keluarga, saudara, dan seterusnya. Oke, lanjut Bu Evi. Ya, datanya belajar itu ada 27,32% yang terpapar narkoba. Kemudian ini yang paling bahaya nih, tidak bekerja tapi kecanduan narkoba. Bisa dibayangkan nggak? Itu yang menyebabkan narkoba ini kan setelah kecanduan dia akan menghalalkan segala cara, misalnya dia mencuri, membegal, merampok, apalagi mencopet dan seterusnya. Karena dia sudah, kalian tahu sakau? Sakau kepengen ya kecanduan banget, atau bahasa ilmiahnya itu putus zat namanya. Seperti misalnya dia kadang dia harus di kamar harus begini, seperti itu, karena sudah ketergantungan. Nah, pekerja swasta yang paling banyak yang mengkonsumsi narkoba ada sekitar 50,34%. Nah, wow, siapa Pak? Pekerja swasta itu bisa pekerja pabrik, ya, pekerja di dealer bisa pekerja swasta itu, dan pemerintah misalnya pemerintah itu ya bisa polisi, bisa tentara, bisa polisi dan seterusnya. Selanjutnya, oke, ini dia ya. Halo ya. Awalnya itu dia akan merusak daya pikir kita, daya ingat, konsentrasi, kemudian gangguan kesadaran. Beberapa kasus yang Pak Guru temui ada yang salah satu teman Pak Guru di NTT karena pecandu berat sabu, dia sampai gila, hilang kesadaran karena durasi mengkonsumsi sabu terlalu sering sehingga mengakibatkan dia overdosis. Apa sih lagunya? Overdosis rumah sakit. Mantap. Oke, Mas Dipa dapat hadiah nih. Thank you Mas Dipa ya.
kita bantu. Boleh coba lagi ya? Overdosis. Aduh, kok malu-malu sih ada sampai gini. Pak Guru terlalu receh ya. Lanjut. Nah, ini penggolongan narkotika berdasarkan hukum ya. Golongan 1 itu dituntut 4 tahun, golongan 2 itu dituntut 2 tahun, kemudian golongan 3 itu 1 tahun. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sehingga ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika kita sudah tahu, kita bisa ini apa sih, mentamen diri kita agar keluarga, diri kita sendiri tidak kecanduan narkoba. Lanjut Bu Evi. Oke, ada 3 jenis dan jenis dan pengaruh narkoba. Yang pertama itu stimulan, ya. Stimulan itu akan mengganggu kerja otak dan meningkatkan aktivitas fisik. Ini jenis narkobanya itu seperti kokain. Kalian tahu kokain? Kalian tahu tentang sabu? Kalian tahu tentang ekstasi? Dan tembakau gorila. Yang kedua, nanti kita akan bahas detailnya setelah slide ini. Kemudian depresan. Nah, jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Dia akan menjadi pecandu, menjadi mengantuk, nyeri dan stres menghilang. Yang itu ada morfin, heroin, dan alkohol. Makanya ketika kalian misalnya melihat di film-film orang yang mabuk sampai tidak sadarkan diri, ya, misalnya biasanya di film-film itu, ya, misalnya perempuan yang mabuk ya, dengan laki-laki dia bisa saja sampai diperkosa karena hilang kesadaran. Nah, kemudian dia bisa tidak terkendali emosinya, dia bisa ngamuk-ngamuk, merusak barang segala macam dan seterusnya. Lanjut Bu Evi. Oh, ada yang ketiga, halusinogen, dia berhalusinasi. Seperti contoh yang Pak Guru paparkan tadi ya. Dia seperti menghayal dan kemudian dia akan menjadi orang gila. Kebayang nggak kalau mudah-mudahan tidak ada ya, kalau overdosis kemudian menjadi gila, sudah masa depan rusak, kemudian di lingkungan sosial malu, keluarga malu. Aduh, makanya kita jangan overdosis. Gimana sih lagunya tadi? Overdosis. Lanjut. Oke, ini tahapan penggunaan narkoba. Agar anak-anak lebih paham, Pak Guru pengen ini membuat sebuah cerita. Oke? Ada nama Budi nggak di sini? Budi? Nggak ada ya? Bagus. Oke, Budi. Saya Bapak Budi. Pak Guru akan ceritakan tentang Budi. Budi adalah salah satu siswa SMP yang bercita-cita menjadi tentara. Oke, Budi seorang siswa SMP yang bercita-cita menjadi apa tadi? Tentara. Oke. Lulus SMP, Budi akan masuk ke SMK. Punya teman baru dong? Punya teman baru dong? Ya, Budi memiliki teman baru, bestie baru yang tiap hari bareng, cerita bareng, jalan bareng. Tapi sayangnya teman baru ini adalah seorang pecandu narkoba sejak SMP. Sehingga Budi ditawari, dipaksa untuk mencoba menggunakan narkoba. Hingga pada akhirnya kan kita isin ya, sungkan ya. Ayo bud gitu. Bud coba aja gitu. Hingga akhirnya Budi mencoba dan di percobaan pertama Budi merasakan mual, pusing, terus kemudian pada saat Budi bertanya kenapa kok saya mual, saya pusing gitu ke temannya ini, biasa Bud, itu efek sebentar aja.
setelah itu waktu berlalu. Nah, ketika kumpul-kumpul, biasanya Budi itu kumpul sebulan sekali dengan teman-teman SMA-nya. Penggunaan sosial dan rekreasi. Nah, ketika kumpul, Budi selalu mencoba mengkonsumsi narkoba dan hingga akhirnya Budi sudah kecanduan. Nah, setelah itu pada saat Budi depresi, stres, pada saat galau, nah dia melampiaskannya untuk menggunakan narkoba. Tadi apa cita-cita Budi? Oke. Kemudian hingga akhirnya dia ketika tidak menggunakan narkoba, dia akan sakau atau menggigil ya, kecanduan seperti orang yang menggigil. Bisa juga dia sakau itu paling parahnya itu bisa memukul dirinya sendiri ya. Bisa juga mensilet-silet. Makanya kalau ada teman kalian yang mensilet-silet dirinya itu mungkin harus dihentikan. Nah, tapi PR Budi itu sayangnya dia tidak diketahui oleh orang tua Budi. Hingga akhirnya pada saat Budi lulus SMA nih, Budi lulus SMA, kemudian akan mendaftar menjadi mengikuti seleksi tentara, lulus administrasi lulus, kemudian tes fisik lulus, namun bencana mulai terjadi. Pada saat tes urin atau tes kesehatan, Budi dipastikan positif menggunakan narkoba. Bisa dibayangkan nggak bagaimana sakit hati Budi, bagaimana dia kecewa karena impiannya sejak SMP akan menjadi tentara itu gagal akibat dia tidak bisa menjaga pergaulannya sendiri. Kemudian setelah itu Budi Oke dah, gini kata ibunya dan bapak Budi. Oke dah Budi, sekarang Budi murung dulu selama seminggu ya. Akhirnya Budi dibawa di pusat rehabilitasi selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan dan akhirnya selama proses rehabilitasi itu kebiasaan Budi itu menjadi berubah ya, mulai olahraga, mulai makan makanan sehat. Masih ingat apa tadi cita-cita Budi? Tapi gagal dikarenakan narkoba. Oke, sekarang Budi menjalani rehabilitasi. Budi bertemu dengan konselor yang baik. Kemudian selama 6 bulan itu akhirnya Budi sembuh. Nah, bagaimana kesempatan kedua Budi meraih cita-citanya ini? Nanti kita akan lanjutkan ceritanya, bersambung dulu, akan part 2 ya, seperti di TikTok itu ya, part 2 kita akan lanjutkan lagi. Oke, lanjut Pak Evi. Jadi apa pesan yang bisa kita tangkap di cerita Budi? Yang berlanjut tunjuk tangan, Pak Guru kasih hadiah. Apa Mas? Pergaulan sama teman. Jaga pergaulan. Oke, dapat ini Mas. Nanti dipakai di kamarnya ya, biar harum. Yang perempuan satu lagi, siapa yang berani tunjuk tangan aja loh Pak Guru loh. Berani joget-joget, ayo tunjuk tangan. Ayo yang perempuan, Margareta. Ayo. Kalau di basket lo tegas banget. Di sini lo mana? Tunjukkan dong basket belakangnya. Bulan, apa bulan? Oke, lanjut. Kalau tidak ada kita terus simpan dulu. Lanjut. Ya, jadi nah, ketika kalian menemukan nanti misalnya ada saudara, teman yang kecanduan narkoba itu, silakan arahkan dia ke pusat rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Kalau di sini itu alamatnya di apa Bu? Alamatnya sekitar di apa sih, Jalan Bulu Lawang ya?
Di daerah Bulu Lawang sana ada untuk kantor PLN Provinsi Kabupaten Malang. Nah, ada dua yang tugas kalian itu ada dua ya ketika ada teman-teman kalian kecanduan narkoba. Yang pertama itu arahkan dia untuk direhabilitasi ya ke Badan Narkotika Nasional. Yang kedua itu dampingi dia rehab di lingkungan sosialnya. Misalnya setelah sembuh nih, misal Budi setelah sembuh dari pusat rehabilitasi itu, maka dampingin Budi untuk rehabilitasi sosial ya, mulai dari kenalan lagi di tetangga, ikut gotong royong, kemudian ikut bersih-bersih tempat ibadah misalnya, agar Budi itu lahirkan batin siap untuk menjalani hari-harinya. Ada dua yang harus kita lakukan ketika ketemu pecandu narkoba. Apa yang pertama? Pusat rehabilitasi. Yang kedua itu rehabilitasi apa? Ya betul Maya. Lanjut Levi. Terima kasih Maya. Tos jawab Maya. Ya. Oke. Ini jenis narkoba yang beredar di Indonesia. Yang pertama itu sabu-sabu. Bentuknya kayak tepung ya. Penggunaannya itu kalau tidak salah dihisap ya. Nah, efeknya itu orang-orang yang menggunakan sabu-sabu itu biasanya dia tidak merasakan capek. Tapi setelah efek obat itu berakhir, dia bisa tidur sampai 2 hari. Gimana? Gimana kalau dengan obat kopeng itu Pak? Yang olahragawan. Sepak bola Maradona, kamu tahu kan Maradona? Ya. Maradona itu doping dan dia kalau tidak salah tidak diperbolehkan sekarang doping. Itu sama kayak oplosan nggak sih? Ya. Misalnya estradio sama obat-obatan biasanya ya. Nah itu sudah dilarang dan atlet yang menggunakan doping itu seperti didiskualifikasi. Makanya sekarang di pusat atlet atau di olahraga itu kan tempat fitnessnya banyak, kemudian nutrisi, kemudian makanannya di. Terima kasih Mas, karena udah nanya, perlu kasih. Iya. Ini rasa apa ya? Rasa Pak ya. Kok rasa ini? Rasa ini. Oke. Ada heroin dan kokain, ya. Heroin dan kokain itu biasanya disedot ya menggunakan hidungnya. Penggunaannya begini. Gitu. Nah, nanti nggak tahu Pak Guru. Heroin kokain ini nanti ada Pak Guru akan tampilkan foto seorang perempuan yang dulunya sangat glowing. Setelah 10 tahun itu dia kayak mang lampir. Setelah ini Pak Guru akan tampilkan. Ada tramadol. Nah biasanya oplosan, miras-miras oplosan itu biasanya dicampur sama obat-obatan seperti ini, tramadol, dextro, lexotan. Nah selanjutnya itu ada ganja. Nah setelah ini Pak Guru akan terangkan bagaimana ganja itu bertransformasi. Lanjut Bu Evi. Oke, yang pertama ada daun ganja ya. Kemudian gambar kedua ada ganja kering dalam bungkus kertas. Ya, linting rokok ganja. Nah, ini yang Pak Guru nggak bisa bayangkan juga ada cookies ganja. Ada coklat ganja. Kemudian yang paling parah nggak sih ini gambar dodol ganja. Ini transformasinya, jadi kalian harus hati-hati dengan transformasi narkoba. Lanjut. Nah ini tembakau cap gorila, ya. Ini
ketika kalian terbiasa itu seperti kalian seperti zombie nanti kalau kalian gunakan. Hati-hati. Tembakau gorila zombie yang sekarang sudah tidak boleh dikonsumsi lagi. Lanjut Bu Evi. Atau nah ini apa guru maksud? Permen ya, permen narkoba yang ada di SD. Ya, pernah ini kan? Pernah nemu kan? Nah, kalau di daerah Pak Guru yang ini kalian tahu mushroom? Jamur tai sapi kalau namanya Pak Guru. Di sini apa? Bahasa Jawanya apa sih? Kamu telerong. Ya benar. Oke, ya, jadi ini juga efeknya kalau Pak Guru baca itu kalian bisa apa ya? Bisa sadarkan diri. Nanti kalian kayak orang sempoyongan mau semaput. Lanjut berarti. Nah, ini dia ciri-ciri mengenali bagaimana orang itu menggunakan narkoba atau tidak. Yang pertama itu, nih kalian bisa lihat sayatan di akibat menggunakan sabu atau jenis narkoba lainnya. Kemudian sering mengurung diri di kamar. Itu yang Pak Guru bilang. Bisa di kamar mandi, bisa di kamarnya. Nah, emosional. Nah, ada yang enggak teman-teman yang emosional di sini? Pak Guru sebut namanya aja. Kita marah. Susah napas. Ya. Kemudian cara mandi. Kebersihannya tidak dirawat. Seperti kurang gizi. Oke, lanjut berarti ini ya bagaimana mengenalinya. Nah, ini penyakit-penyakit yang akan diderita oleh para pengguna narkoba. Kalian tahu apa itu TBC? Tuberkulosis itu harus minum berapa bulan obatnya baru sembuh, Mbak Maya? Siapa yang bisa Pak Guru kasih aja? 6 bulan. 6 bulan. Mbak siapa sih? Mbak El? Oh, Ninola sih, keren Mbak Ninola. 6 bulan itu boleh putus apa enggak minum obatnya? Memang Mbak Ninola dapat kopi. Kemudian hepatitis B atau C. Kalian tahu hepatitis apa? B. Biasanya orang nyebutnya penyakit kuning. Penyakit kuning itu kayak kurus banget. Kemudian dia itu selalu ini kegerahan, tidak mau pakai baju dan seterusnya. Lanjut. Nah ini buktinya ya. Itu yang dulu glowing menjadi mengerikan. Nih hati-hati walaupun skincare kalian itu mahal, walaupun skincare kalian harganya juta-jutaan, MS Glow atau apa, tapi lihat ini. Belum lagi kalian bisa dipenjara, belum lagi mengurung diri. Lanjut. Nah, ini dia pecandu kokain selama 10 tahun. Kokain itu sejenis ya yang dihirup. Mau nggak kira-kira? Yang perempuan ini mau nggak? Kayak gini mukanya. Itu. Ini kayak masuk ke dalam nggak sih? Tahu Mama Lampir nggak? Iya. Oke ya. Lanjut Happy. Ini dia giginya itu lihat tuh giginya. Lanjut Happy. Nah ini dia. Seperti zombie ya. Artis itu. Lanjut. Siapa yang pernah nonton film ini? Judul filmnya apa? Home Alone itu sampai 1 sampai berapa? 3.
Naruto. Kalian pasti ngefans kan, kok lucu banget. Akhirnya karena kemewahan dia bisa membeli apapun pada saat dia kecil, terjerumus ke narkoba dan bisa dibayangkan mukanya sangat enggak banget gak sih? Ya. Yo, level. Masih ganteng tapi lihat mukanya udah lemes. Mungkin kalau dibuka ininya sudah banyak penyakit. Lanjut. Nah, seorang pengguna baru itu biasanya akan mengajak pengguna yang lainnya.